Beautiful. Aman, si baby Mantuliti masih tidur. Itu berarti saya harus mengendap-endap untuk turun dari kayangan untuk mempersiapkan perbekalan sekolah cici cecenya. Sebenarnya waktu baru bangun tidur ini ya, otak saya lagi nggak nyambung-nyambung banget. Tapi saya tetap paksain buat disambung-sambungin. Seasli-aslinya saya tuh bingung mau bekal apaan. Saya keker-keker dulu di kulkas punya bahan apaan. Berpikir ulang lagi ke belakang. Video orang-orang yang lewat FYP saya yang udah dari kapan tahu ditonton. Berusaha inget-inget lagi mana yang cocok nih sama bahan-bahan yang ada di dapur. Akhirnya jadilah menu kayak sekarang. Ini nasinya saya kasih minyak wijen sama garam. Terus ya udah diudak-aduk aja sampai rata. Tadinya saya tuh mau bikin sushi ala-ala tapi isinya cuma pakai telur doang. Ya tapi karena itu tadi yang saya bilang. Saya berusaha berpikir mengingat-ingat apa ya dari video orang yang dulu save yang bisa saya tiru. Udah kalian langsung aja lihat nih videonya. Tadi tuh rumput laut kotak yang gede ini saya potong bawahnya sampai tengah. Masing-masing diisi terserah deh mau isi apaan. Kalau saya nasi yang udah dicampur sama minyak wijen sama garam, telur, terus sebelahnya daging sapi. Yang terakhir itu mayones sama saus tomat. Atasnya saya pakai curry. Timun Jepang saya beli di Astro ada. Terus supaya nanti mereka tuh nggak bingung di sekolahan gimana cara makannya. Jadi sarapannya juga saya bikinin kayak gini. Ya udah saya suruh dan mereka udah gigit sekarang. Nanti di sekolah cuci tangan dulu seperti biasa sebelum makan. Abis itu buka mulut segede-gedenya digigit. Jangan imut-imut buka mulutnya, buka yang lebar. Cici cecenya udah beres. Sekarang urusan si baby Mantuliti. Karena ini anak bangun pagi-pagi bener. Belum juga mulai masak. Akhirnya sarapannya nasi sama telur dadar. Kebagian juga kan menu putus asa. Terus ini videonya lompat langsung ke pas si Minaminul udah pada pulang sekolah. Si Minul lagi lanjut les sama papinya, sedangkan si Minal nggak les di rumah aja sama saya. Cuman karena udah hampir seminggu ini saya stres ya, jadi saya bilang ya udah ayolah temenin mami nge-mall dulu. Niat yang ngilangin stres, malah makin stres. Baru juga nyampe udah berapa ini? Terus biasalah tanpa anaknya minta, saya bilang cus sana pilih-pilih. Anaknya sampai bingung, ujung-ujungnya titipan adiknya duluan yang dibeliin. Si Iye tuh tiba-tiba nitip kanvas. Terus ya si Minal tuh demen banget perintilan yang kecil-kecil. Kalau saya ya tim udah beli yang gede tapi kelihatan bentuknya gitu loh. Sedangkan si Minal tuh kayak dibeliin selotip bergambar aja udah seneng banget. Terus ya nih perhatiin nih paperback saya yang segede bagong nih, perhatiin. Nanti ada lagi tingkahnya nih si paperback nih. Ujung-ujungnya si Minal beli stiker sama beli stempel. Ilah, ya udahlah. Begitu saya tanya mau beli apa lagi nih, udah ayo ke kasir. Wow, beliau sudah puas dengan stiker dan stempelnya itu. Nah, terus ini saya sengaja mau beli ini lagi. Mau ngasih ujuk ke si Minal tuh, kalau dibalik gak tumpah. Nah, abis itu terjadilah drama itu paperback ambrol. Robek serobek-robeknya. Terus saya pindahin ke kantong belanjanya si Minal. OTW robek juga. Akhirnya saya bilang gak bisa nih, ayo buruan kita harus cari tas yang segede bagong. Untung di deket TKP ada Miniso yang gede banget. Saya langsung buru-buru ayo buruan cari tas yang paling gede. Udah dapat ini saya nggak ada milih-milih yang lain. Karena tujuan saya cuma buruan deh kita ke kasir bayar ini barang. Pindahin itu barang-barang yang tadi ambrol. Di sini Minal tuh membantu dan menenangkan saya. Yang asli-aslinya aja saya tuh udah bete berhari-hari. Begitu ke mall makin bete perkara tuh belanjaan ambrol, bener-bener ambrol pas lagi jalan. Terus mungkin karena tasnya lucu juga kali ya. Jadi si Minal bilang Cici aja yang bawa. Saya tanya berat nggak? Enggak kok. Tadi waktu saya makan es krim si Minal tuh nggak minta es krim. Dia kalau ke mall mintanya bus. Ganti-ganti sih rasanya, tapi hari ini si Minal tuh tadi minta rasa strawberry sama banana. Terus di sini saya tuh nggak banyak record karena Yuyu rempong. Dan ini tiba-tiba kita udah mau pulang aja, lagi nunggu taksi online. Kalau pulang kita kan tuh udah pasti dalam keadaan capek banget ya. Jadi biasanya saya tuh emang pesan taksi yang bagus. Jadi udah pasti bersih, udah pasti nyaman, dan udah pasti mobil itu nggak borokok. Jalanan tentu aja macet karena kebetulan tadi kita pulang di jam bubaran pulang kantor. Begitu nyampe rumah saya cuma ganti baju doang. Lanjut deh mau pergi makan. Makannya di mana? Di mall deh. Jadi Papia Princess 123 sama si Minul tuh katanya mau makan Haidilau. Oh my lord. Kalau biasanya oh my lord. Sekarang oh my lord teh udah lemes. Untung aja nih mallnya deket dari rumah. Dan Haidilau yang di sini kebetulan emang buka 24 jam. Begitu nyampe lagi capek-capeknya, lagi lapar-laparnya. Ngantri, ya udah nggak apa-apa. Berhubung di sini sediain free snack ya, jadi ya udah sambil nunggu sambil ngunyah. Terus akhirnya terpanggil juga lah nama kita. Langsung aja kita pesan makanan, udah pasti ya daging-dagingan. Waktu saya posting yang saya makan di luar itu loh, ada yang komen katanya saya memanusiakan manusia karena makan bareng sama mbaknya. Lah itu kan normal. Ya langsung aja makan bareng semuanya. Perkara gantian jagain adek gitu, udah aja makan. Ini aja nih nanti kalau si baby Mantuliti udah mulai rewel itu berpindah ke saya. Nanti si Minaminul selesai makan duluan, si Minaminul main sama adenya. Atau diambil sama angkel kita bersama, atau diambil sama bapaknya. Jagain baby Mantuliti mah sama-sama. Makan mah tetap aja makan bareng-bareng. Terus mampir H&M lagi bentar, beli jaket buat mbak sama beberapa one set buat si baby Mantuliti. Beautiful. Kalau tahun lalu salah tanggal, kali ini salah kamar. Sama salah tulisan di kuenya juga. Mana tulisan happy-nya? Birthday doang, ini kagak ada happy-nya. Perasaan tadi ada di kamar si Minaminul. Oh ternyata berpindah. Lagi nungguin si baby Mantuliti tidur sendirian. Ini karena kita perempuan-perempuan serumah, kalau ngomong aja udah kayak kaleng rombeng, apalagi nyanyi. Jadi aja si baby Mantuliti kaget dan kebangun. Cakep. Tahun ini kita tambah personil. Itu adalah kado dari omanya Princess 123 dan sepaket sama si Minaminul. Berhubung nih kita ya mulutnya lokalan abis. Jadi
Jadi ulang tahunnya kita memutuskan untuk makan bersambel-sambelan. Di mana lagi kalau bukan di Damas. Ini endul banget. Bisa nih saya kalau dikasih makan ginian tiap hari, bisa banget. Birthday lunchnya cukup sederhana bukan? Yang penting endul, semuanya suka, dan pulang semua dengan keadaan perut yang kenyang terisi. Apa kabar dengan si baby Mantuliti? Tentu aja sebelum berangkat si baby Mantuliti udah makan duluan di rumah. Itu adalah salah satu hal wajib dan prioritas. Nyampe sini seperti biasa, ngemil-ngemilang kemasan pouch. Kali ini tetap sih rasanya apel sama peach. Udin abis itu videonya langsung lompat ke malam hari. Mau ala-ala dinner nih kita, tapi nggak cuma berdua. Karena kita ada janjian sama teman-temannya papinya Princess 123 yang punya acara, of course wajib datang duluan. Terus sambil nunggu yang lain, di sini saya mau makan tiramisu dulu. Abis itu baru pesan-pesan makanan. Jadi biar nanti pas orang-orang datang makanannya sudah ada. Malam ini temanya adalah berdaging-dagingan. Ini emang sengaja kita pesan duluan biar nanti pas orangnya datang meja itu nggak kosong-kosong banget. Nanti kalau kurang kan tinggal pesan lagi, santai aja biu. Ini dia orang yang baru juga mulai ngonten. Udah mulai menghilang aja dari peredaran. Mari kita support Bunda Heidi supaya bisa kembali menyebarkan perkontenan kesehariannya. Kita berempat udah pada kenyang bone. Nih si calon pengantin baru datang. Gak apa-apa, kita maklumin karena lagi ribet ngurusin pertunangan dan pernikahannya. Terus di sini bukan cuma papinya Princess 123 yang nggak tahu kalau mau dikasih kue, saya pun nggak tahu. Terima kasih banyak loh bunda-bundi dan para pasangannya beserta staf di Hotarunya. Udin, di sini kita makan-makan, habis itu ngobrol-ngobrol. Terus rencananya si Bunda Dina tuh juga mau mulai ngonten. Pasti seru banget ya nanti kalau dia memperlihatkan keriuhannya nyiapin soal pertunangan, terus pernikahan, terus program hamilnya, dan banyak hal-hal seru yang bakal dia sebarin. Ya semoga aja benar dan serius ya mau ngonten si Bunda Dina. Terus ini adalah dua sejoli menjalin cinta. Walaupun kelihatannya seperti Tom and Jerry, tapi itulah love language mereka. Kalau saya sama papinya Princess 123 lagi pergi kayak gini, Mina Minul Mantuliti semuanya aman di rumah karena banyak yang ngejagain. Mina Minul tuh udah paham, udah sering saya bilang kalau masuk kamar tuh jam 7:30, maksimal banget 8:15 semuanya harus udah pada tertidur. Kalau soal si baby Mantuliti, pagi ketemu pagi tuh semua udah ketemu ritmenya, udah teratur. Jadi sekarang udah enak banget, nggak kayak waktu newborn. Beres makan ini kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol lagi sambil berdendam. Habis itu ya udah kita langsung pulang dan ini videonya lanjut di siang harinya. Ini udah jam 12 siang, saya punya waktu kurang lebih sekitar 2 jam lah ya untuk mempersiapkan makan siang buat Mina Minul dan juga baby Mantuliti. Biar nanti begitu si Mina Minul pulang sekolah nyampe rumah tuh udah ada makanan. Ya betul sekali, tadi kalian tuh nggak salah dengar kalau ini bakal dimakan sama Mina Minul dan juga baby Mantuliti. Baby Mantuliti tuh makan menu rumahan, nggak ada makanan yang ala-ala harus dicampur inilah, campur itulah, dicampur asi lah. Bener-bener makan menu rumahan. Baby Mantuliti awal-awal juga makan bubur sportif kok. Baby Mantuliti udah dikasih garam nih, udah. Saya kan rutin banget ya kontrol si baby Mantuliti tiap bulan ke DSA-nya. Udah di ACC juga katanya kasih garam di makanannya biar ada rasanya. Ya garamnya juga nggak 1 sendok makan dong. Yang penting ada rasanya. Katanya kalau makanannya enak, anak juga makannya lahap. Kita aja nih kalau dikasih makan makanan hambar kagak nafsu kan makannya. Ya udah iya sama, kata anak juga begitu. Tapi izin banget ini mah, kalau memang cara saya ini tidak sesuai dengan cara kalian, ya udah iya kita masing-masing aja ya. Bawang merah, bawang putih cuma saya iris-iris, habis itu saya tumis sampai wangi, masukin lengkuas sama serai. Baru tinggal ditambahin air. Di sini saya langsung pakai air panas ya, supaya nggak lama lagi nunggu mendidihnya. Habis itu kan emang tekstur wortel tuh keras, jadi si wortel saya masukin duluan, baru disusul sama dagingnya. Ini saya pakai beef slice, terus udah saya potong-potong juga, supaya nanti Mina Minul makannya lebih gampang. Kalau si baby Mantuliti kan tinggal di blender, terus tinggal tambahin air asam, masukin lada garam sama kaldu jamur. Jadi nanti saya tuh tinggal blender nasi, wortel, daging sama sedikit kuah. Makanan udah beres, waktu masih banyak. Mari kita pergunakan untuk mencuci piring, karena kebetulan alat-alat yang saya pakai juga dikit kan ya. Udin, segitu aja video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian gak bosen-bosen ya. Beautiful. Ada aja yang nanya katanya Mina Minul pernah makan seblak nggak, makan cilok nggak, pernah makan mie instan sama nugget nggak? Yes, Mina Minul juga makan mie instan sama nugget, tapi sesekali banget. Kalau seblak sama cilok ya enggak lah. Mina Minul sekolah dari Senin sampai Jumat, dan berhubung ini adalah hari terakhir bersekolah di minggu kemarin, jadi mari kita rayakan dengan bekal nugget. Si Mina Minul itu kalau makan mie instan sama nugget bisa 2 atau 3 bulan sekali bahkan. Ini pasti adalah momen yang ditunggu-tunggu sama mereka, dan mereka pun belum tahu kalau bekal itu bakal nugget. Terus supaya nggak cuma nasi nugget kayak asa sepi gitu ya, mau saya pakein sayur. Ini tuh sayurnya bisa langsung dimakan, nggak usah direbus. Terus mau saya pakein salad dressing. Saya juga mau nambahin sos tomat. Jadi kalau mau makan nugget dicocol pakai sos tomat ya tinggal cocol saja. Dan untuk bekal buah hari ini adalah apel yang kecil. Di video waktu saya bawain apel itu ada yang nanya, itu apelnya nggak dipotong Mina Minul bisa nggak makannya? Bisa. Apel Fuji aja mereka bisa makan utuh-utuh kok. Tapi karena pagi ini saya masih banyak waktu, jadi ya udah saya potong-potong aja. Tadi saya juga masukin snack blueberry cheese gitu. Mina Minul udah pada berangkat sekolah, sekarang waktunya saya bersama si baby Mantuliti. Ini bager sangat berguna loh, melindungin biar nggak jatuh sama dipakai belajar berdiri.
Serem ya, Bo. Padahal itu di luar panas terik loh. Abis itu hujan sih ya, paling cuma hujan 15 menit. Terus malamnya nih kita mau makan lagi di Sushi Tei. Ini adalah Sushi Tei ketiga kita di minggu ini. Wow. Baby Mantuliti tadi sebelum pergi tuh udah makan. Jadi supaya si Baby Mantuliti nggak bengang-bengong di saat kita makan, memang sengaja kita bawain makanan yang pouch gini loh. Itu lagi makan rasa apel sama peach. Terus ini makanannya udah dateng. Saya tuh kebetulan memang suka banget biut makan di Sushi Tei. Apalagi saladnya, saya suka banget makan saladnya. Best. Salmonnya ini mentah biut. Kalau buat yang suka ini endul. Buat yang nggak suka yang mentah-mentah ya nggak usah dipesen yang ini. Iya, saya sih nggak bosen-bosen ya biut makan ini. Salad ketiga saya di minggu ini biut. Kalau saya masih tinggal di Bali kan ya, kalau bosen kan bisa ke pantai, bisa duduk santai bengong-bengong sambil ngopi-ngopi di kafe yang kecil. Kalau di Jakarta kayaknya hiburan saya mall lagi. Saya tuh sebenarnya kepengen biut tinggal di Bali lagi, tapi gimana ya? Untuk sekarang kayak saya sudah mulai betah ya menerima kenyataan harus tinggal di Jakarta. Habis kita nyari uangnya di sini. Kan kita harus mencintai tempat di mana kita menghasilkan uang ya. Semua udah pada makan, semua udah pada kenyang. Lanjut ini saya mau beliin omanya Princess 123 parfum. Habis itu kan mbaknya Baby Mantuliti mau pulang kampung ya bulan Desember. Jadi rencananya saya tuh mau mencicil dari sekarang oleh-oleh buat anaknya si Mbak. Supaya kan nanti anaknya happy gitu ya. Mamanya udah kerja jauh-jauh, jarang pulang. Sekalinya pulang bawa oleh-oleh. Terus pas udah nyampe kasir, papinya Princess 123 lihat ini sepatu. Buat nanti si Baby Mantuliti pakai pas kita ke Jepang. Pas kita tanya size-nya, kebetulan size-nya ada. Jadi langsung saja kita bungkus. Tas sekolah buat anaknya si Mbak sudah kita cek, sudah aman. Sepatu juga sudah sesuai. Mampir dulu Adidas seperti biasa ya, karena papinya Princess 123 itu tim Adidas banget gitu ya. Habis itu kita lanjut lagi ke Gramedia karena si Minal itu minta beli pianika. Sebenarnya kepakainya juga masih kelas 3, tapi katanya teman-temannya udah pada beli. Jadi ya udah iye. Sambil papinya Princess 123 ngantri, ini saya sambil lihat-lihat aja. Terus tadi tuh beli pianika cuma 1 karena kan kepakainya masih kelas 3, sedangkan si Minol itu masih kelas 1. Terus anaknya cemberut. Akhirnya sebelum kita balik ke mobil, saya bilang yaudah kita mampir dulu ke Hero. Bikin Minol bahagia tuh gampang. Saya tanya kamu pengen beli apa? Katanya pengen beli yogurt. Itu aja udah happy bener. Terus kalian saya beli tim time untuk saya. Dan ini udah keesokan harinya biut. Lagi-lagi saya nge-mall. Berarti dalam minggu ini saya 4 kali ke mall. Tapi kali ini sama si Mimi Ulfa Pulu-Pulu. Kalau kemarin saya ke Puri Indah Mall, kali ini kita ke Lipo Mall Puri. Baru nyampe kita langsung aja ke Sosiola. Awalnya sih kita nggak tahu ya mau beli apa. Kita cuma pengen lihat-lihat aja. Sekalian kita lihat-lihat apa yang sering lewat di FYP TikTok. Terus kita lihat deh wujud aslinya di sini. Dan karena saya sama si Mimi Ulfa Pulu-Pulu itu adalah pencinta sesuatu yang bernuansa mint, jadi kita memutuskan untuk beli ini. Ini sebenarnya endul, tapi kurang ngodol. Terus dalamnya itu kan ada kayak coklat cairnya tuh. Itu rada kemanisan. Tapi tetap aja selama itu mint saya suka kok. Endul. Nah lanjut lagi kita mau makan yang berat. Ternyata di sini tuh ada sarang oci tapi yang express. Kalau dulu saya makan langsung di restorannya. Jadi Yodin kita makan itu terus tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba juga nih saya harus selesai belanja. Lanjut mampir lagi ke Top Thai untuk membeli oleh-oleh buat si Minaminul dan juga Anda-Anda Mini. Kagak usah anaknya minta blind box. Emang bisaan aja nih sebenarnya si Jennifer yang demen. Terus ini ada yang menyapa saya terus minta foto. Lanjut lagi soal blind box. Di sini tuh pilihannya banyak banget. Dan saya tuh kayak aduh yang mana ya. Karena emang gemes-gemes biu. Berhubung anak saya 3, walaupun si Baby Mantuliti itu masih seumur jagung, masih bayi kemarin sore lah, tapi tetap aja masuk hitungan. Jadi saya setiap beli blind box sekarang 3. Waktu saya posting di story Instagram tuh banyak banget yang bilang katanya bikin video unboxing blind box. Kagak bisa biut, kagak keburu. Soalnya belum sempat nyalain kamera. Kita tuh udah kayak huha. Udah pada kegatelan, greget pengen buka tuh blind box. Ini unboxing tapi versi nggak proper. Mana si Mino bilang aku warna hijau. Gak apa-apa, besok kita beli lagi. Beautiful. Ini jam 9 malam biut. Sebenarnya belanjaan saya ini udah datang dari tadi, tapi niat untuk masuk dapurnya baru ada sekarang. Ini saya belanja bahan untuk perbekalan si Minaminul besok. Dan seperti biasa mau saya siapin dari malam. Besok tuh bekalnya udah goreng tepung sama sayurnya tuh sesuai dengan requestan mereka minggu lalu. Tumis toge. Ini ya kebetulan tempat penyimpanan makanan di rumah ini habis karena dipakai semua. Jadi ya udah mau saya simpan di dalam plastik-plastik aja. Termasuk si tepung keringnya ini saya siapin dari malam juga. Pokoknya apa yang bisa dicicil dari malam ya udah cicil aja dari malam. Gak ada energi lagi saya tuh mau gerebek pagi-pagi. Kalau nggak disiapin dari malamnya, saya tuh bisa selesai bikin bekal itu jam 7 kurang. Sedangkan kalau saya siapin dari malam, jam 6:15 itu perbekalannya udah beres. Sekompor-kompor udah dielap, perabotannya juga udah pada beres dicuci. Nah ini togenya tadi udah saya cuci, habis itu mau disimpan di kulkas. Dan lanjut saya mau motong melon. Si Minol tuh bilang katanya bekalnya mau melon, sedangkan si Minul melon sama jeruk.
Maaf ya Bu, itu ada pendatang baru. Fitur bicara memang belum terdownload sempurna. Sampai mana tadi saya cerita? Sampai melon ya. Si Minal pengen melon, si Minul pengen jeruk. Melonnya udah dipotong-potong. Biasanya emang saya tuh bilas pakai air mineral. Udah kebiasaan dari dulu begini soalnya. Terus ini videonya langsung lompat ke esokan paginya. Ngantuk banget, sumpil saya Biut. Di rumah sendiri aja nih saya pagi buta. Keluar kamar kudu ngendap-ngendap kayak maling. Soalnya kalau sampai si baby mantul itu ikutan bangun lain sudah cerita pagi ini. Ini saya mau numis toge dulu, pokoknya simpel aja. Dan tetap nggak pakai bawang-bawangan fresh. Tapi saya ganti pakai bawang putih bubuk. Supaya itu anak dua nanti kagak sibuk aja sampai jam istirahatnya habis. Cuman buat minggirin bawang. Mereka tuh makan bawang sebenarnya, tapi di rumah. Kan makannya satu meja tuh sama saya. Saya lihat itu sendok nyingkir-nyingkirin bawang. Baru juga saya lirik, belum keluar omongan apa-apa. Udah ditarik lagi tuh bawang-bawangnya udah dipinggirin. Ujung-ujungnya dimakan, baru diliatin tuh. Nah, kalau mereka di sekolah kan saya tidak mau mempersulit mereka ya. Ya udahlah. Selama ada bawang putih bubuk nggak usah lah pakai bawang putih fresh. Saya kan waktu itu ada bilang kalau saya tuh tim mager gitu ya, bawain sayur sebagai bekal sekolah. Kalau makan sayur kan bisa di rumah aja tuh. Tapi bukan berarti sama sekali tidak akan pernah saya bawakan sayur ke sekolahan. Pasti ada aja saya bawain sayur, cuman ya jarang. Tergantung mood saya dan juga tergantung requestan sang empunya perbekalan. Oke, karena bagaimanapun juga itu makan di sekolahan waktunya terbatas. Nasi, toge, udang udah pada mateng. Langsung aja kita masukin ke dalam kotak bekalnya, tapi jangan langsung ditutup. Kita biarkan dulu makanannya angin-angin. Terus di sini saya mau masukin perbuahan yang semalam tuh belum sempet saya masukin. Untuk buah terpantau si Minul masih belum bosan sama melon. Tapi seperti biasa si Minul minta tambah jeruk. Habis itu ini saya mau tambahin biskuit karena si Minul masih aja mempertanyakan, kok Dede nggak pernah dibawain ciki ya? Udahlah Dede, ini makan biskuit aja nggak usah makan ciki. Nanti kalau kamu batuk nambah kerjaan orang sekitar. Terus ini katanya mereka pada mau masukin perbekalannya sendiri. Si Minul mah sebenarnya apa-apa ya bisa sendiri. Ya cuma sayanya aja yang nggak pengen ngurusin. Udah gimana ya? Masa-masa begini kan nggak bisa diulang ya. Jadi ya udah sih biarin aja, udah nonton aja sih. Terus ini si Minul pada minum vitamin abis itu berangkat sekolah dan tiba-tiba mereka udah pada pulang sekolah. Video macam apa ini Jennifer? Kita sebut saja ini video campur sari ya Bi. Lihat si Minul. Memang suka mulai-mulai suka menguji iman dan kesabaran kakaknya. Kakaknya emosian, cengeng, adenya tukang nyari gara-gara. Ya udah nggak apa-apa, ini makanan kita sehari-hari. Terus kalau biasanya ada video saya nyiapin makan siangnya si Minul, hari ini nggak ada karena kebetulan yang masak omanya Princess Wantutri. Menu makan siang Minul hari ini adalah ikan kembung dan juga sayur asam. Terus ini videonya lompat lagi ke malam harinya. Ini karcis parkirnya tersangkut. Jadi harus saya bilang parkir aja dulu, abis itu balik lagi. Sebenarnya keluar karcisnya, cuman gak nyampe sesenti. Kudu diperjuangkan dulu baru dapat nih karcis. Oke, jadi sebetulnya kita kesini tuh cuman mau beli salmon untuk perbekalan esok hari. Udah pada tahu kan lah ya. Kalau saya tuh tim mau masak baru beli. Kalau Minul sekolah kan seminggu 5 kali sekolahnya. 5 kali juga toh saya harus bikin bekal. Berarti 5 hari berturut-turut baru saya ke supermarket atau lebih sering belanja online. Terus ini saya juga beli cemilan untuk si Minul. Jadi nanti selain makanan berat, buah saya bawain juga lah cemilan lah. Minul juga katanya pada kangen mau sarapan pakai sereal. Ya udah, iya gas. Sebenarnya tadi saya juga mau beli jeruk kesukaan keluarga kita. Tapi ternyata nggak musim ya. Kayaknya di tukang buah sama di supermarket nggak ada. Udin, abis dari supermarket kita pulang. Beautiful. Seperti biasa bangun pagi untuk nyiapin perbekalannya Minul. Kalau biasanya Minul bangun belakangan, kali ini sebelum turun saya bangunin mereka. Si Minul katanya pengen sarapan pakai sereal. Berhubung ini adalah momen langka yang saya izinkan. Jadi ya udah, tadi waktu si Minul masih tidur saya bisikin, Dede, jadi tuh makan sereal. Langsung duduk. Begitu pula si Minul. Padahal saya ngomongnya bisik-bisik loh. Denger aja kalau udah sereal. Langsung pada bangun dari tempat tidur, nggak pakai babi bu. Oke, kayaknya udah lama banget ya bakalnya si Minul tuh nggak salmon. Saya sebenarnya tuh belum tahu salmon mau diapain. Sambil berjalannya waktu sambil mikir, pasti dapat ide. Saya udah ngeluarin mayones sama saus tomat. Nggak jadi, ujung-ujungnya salmonnya saya orak-arik. Terus nanti saya tuh mau ala-ala bikin nasi goreng gitu. Tapi salmon sama nasinya nggak saya campur. Sebenarnya kalau mau simple ya kan diaduk-aduk aja langsung. Tapi nggak, saya lagi rada rajin. Tadi tuh Minul katanya mau mandi duluan. Jadi Minul sarapan sendirian. Sekarang Minul udah turun, udah beres mandi. Baru deh beliau sarapan. Biar nggak sepi-sepi banget gitu ya bekalnya. Mau saya tambahin telur dadar. Yang lo kok bisa nyelip ini satu telur biasa. Di setiap postingan saya pasti ada aja yang nanya, Minul emang nggak dapat MBG? Tiap hari ada aja nanya MBG. Enggak ada dan nggak usah. Masakan yang saya bikin juga nggak kalah bergizi kok. Lagian kalau dapat MBG juga ya. Terus pagi-pagi saya ngapain? Minul udah pada bisa mandi sendiri, udah pada makan sendiri, tambah lagi ada MBG, saya nggak bikin bekal. Enggak jadi berkurang kegiatan saya. Ini lagi minyak wijen pakai habis. Salmon, telur sama nasinya udah jadi. Tinggal dimasukin aja ke dalam kotaknya, jangan langsung ditutup, biarkan saja ke angin-angin. Terus untuk buah masih sama aja kayak kemarin-kemarin. Masih penghabisan melon yang kemarin. Terus tuh kan kalau nggak dijelasin, ada aja pasti yang bertanya-tanya dan terheran-heran. Kenapa saya ngupas melon tuh tebel-tebel gitu, banyak yang kebuang. Kebetulan banget nih kita serumah nggak ada yang suka makan melon bagian keras-kerasnya. Daripada pinggirannya saya sertakan juga, nanti tetap pas dimakan
kan yang dimakan cuma yang manisnya doang, pinggirannya tuh dipinggirin. Mau sekarang atau nanti sama-sama kebuang. Kenapa nggak di jus aja kak? Ya nggak kenapa-kenapa, nggak pengen aja. Kan emang sesering itu ya kita makan melon. Nanti kalau hari-hari saya jelasin, asa kayak diulang-ulang gitu ya. Tapi kalau nggak dijelasin, ada aja penonton baru yang nanya. Jadi baiknya bagaimana ini beautiful. Terus ini saya mau ngikutin rambutnya si Minal Minul sesuai requestan mereka masing-masing ya. Kalau si Minul itu emang masih anak-anak banget. Dia tuh suka banget diikat dua sebenarnya. Cuman kalau buat saya nyari belahannya itu agak makan waktu ya. Merang, mana yang punya kepala nggak bisa diem. Makanya saya buat aturan kalau mau ikat dua bangunnya lebih pagi. Ini bangunnya nggak lebih pagi sih. Cuman katanya mau diikat dua. Sedangkan si Minal itu udah nggak mau diikat dua. Sekalipun dia mau ya berarti itu salah satu keajaiban ya. Kalau si Minal sekarang udah bisa pilih-pilih baju gitu ya. Dipilihin sekarang suka ngedumel, suka misuh-misuh, suka menolak. Kalau si Minul mah enggak. Mau pakai apa juga hayu. Terus masih suka rambutnya tuh dijepit-jepit. Terus si Minal itu kan sekarang sempet nggak mau dijepitin. Katanya sih kayak anak kecil. Padahal ya emang kan ente masih kecil. Terus saya udah pernah ceritain ini kayaknya. Bermula dari saya beliin si baby mantuliti bayi kemarin sore itu jepit. Dengan kondisi rambut yang masih hilang timbul itu. Si Minal merasa apakah mungkin sayangnya mami akan terbagi. Akan sepenuhnya ke adik perkara jepit. Jadi sejak saat itu beliau berkata, Cici juga mau Mi. Cici masih mau Mi dijepitin. Padahal sebelum saya beliin si baby mantuliti jepit, dia tuh menolak keras. Dan saya masih inget banget alasannya apa. Katanya tuh kayak anak kecil. Tapi ya udah nggak apa-apa, ada bagusnya. Karena saya tuh bener-bener suka banget soal ngurusin rambut begini-begini. Tuh ikat rambut atas biru bawah kuning juga ini sesuai request yang punya rambut. Terus ini berdua pada sok tua banget. Sekarang tiap mau pergi tuh gaya-gaya yang dipilih itu parfum saya. Kali ini saya mau ikutan nganter mereka sekolah karena waktunya tuh berdekatan dengan jam vaksinnya si baby mantuliti. Gak berdekatan juga sebenarnya. Saya masih harus menunggu sekitar 1 jam sampai tempatnya tuh buka. Bukan sulap, bukan sihir, tapi itu klinik. Walaupun belum buka udah ada yang ngantri. Anaknya belum nyampe, mbaknya, bapaknya udah pada nunggu di situ. Jadi cepet-cepetan ngambil nomor antrian gitu loh. Kalau udah dapet nomor antriannya, baru anaknya dateng. Jadi anak-anaknya nggak usah menunggu terlalu lama di dalam. Saya lihat papinya Princess 1, 2, 3 beneran bertengger dia di situ. Sekitar 45-50 menit lah kita menunggu. Akhirnya buka juga. Yes, memang tidak diragukan lagi ya skill mengantrinya papinya Princess 1, 2, 3. Dapat nomor antrian 1 tuh, lampunya aja baru dinyalain. Setelah kita mendapatkan nomor antrian 1, langsung bermunculan anak-anak lain. Rame bo, entah mau vaksin, entah pada sakit. Ini ya si baby mantuliti lagi anak-anak tidur, melek-melek langsung kudu disuntik. Oh iya, sekarang si baby mantuliti giginya udah 4 biji. Kalian tim vaksin apa bukan? Kalau saya tim vaksin. Lanjut, ini videonya pas si Minal Minul udah pada pulang sekolah, tapi saya pergi cuma sama Minul. Kenapa Minal nggak diajak? Karena Minal tuh harus les. Oke, jadi waktu lesnya si Minal Minul itu hari ini Minal, besok Minul, hari ini Minal, besok Minul. Tidak bebarengan. Dan kalau kalian sudah memfollow Instagram saya, pasti kalian sudah melihat story Instagram saya. Kalau sepatu sekolahnya si Minul itu rusak. Dan yang mengingatkan saya untuk menggantinya adalah si Minal. Tapi sebelum nyari sepatu, ini saya mau makan dulu di Sushi Tei. Sebelum bermunculan pertanyaan yang saya udah tahu banget pasti muncul. Yang beli sepatu nanti cuma si Minul, Minal nggak dibeliin. Minal nggak sirik. Yes, yang dibeliin sepatu cuma si Minul dan si Minal nggak sirik. Karena si Minal Minul tuh udah paham istilah kebutuhan sama keinginan. Waktu itu sepatunya Minal sempit duluan, jadi Minal yang beli, Minul enggak. Padahal si Minul juga ikutan nganterin beli. Apakah Minul juga kepengen? Enggak. Mereka udah paham mana yang rusak, mana yang dibutuhkan, itu yang ganti. Tapi lain lagi kalau soal keinginan. Contoh blind box. Walaupun saya pergi sama salah satu, saya tuh nggak pernah bilang ambil 2. Kalau saya pergi sama Minal, otomatis Minal tuh ngambil 2, 1 buat Minul. Minul pun juga sama, kalau si Minal nggak ikut apa-apa langsung ambil 2 buat Cici, Tuh, saya mah nggak perlu khawatir soal itu. Anak saya mah keren, hebat, saling sayang, saling inget teman saudara. Misalnya nih pergi ke Indomaret sama Mbak, cuman salah satu yang dibawa, satu lagi les. Misal Minal yang pergi ke Indomaret, Minal beli yogurt, si Minul juga dibeliin. Saya sama papinya juga kebagian dibeliin cemilan. Kesukaan kita masing-masing. Keren kan? Keren lah kalau buat saya. Sepatu udah dapet. Terus si Minul bilang katanya mau makan es krim dong Mi. Ya udah ayo 1 cup berdua karena isinya itu 2 rasa. Terus ya seperti biasalah kalau pergi sama salah satu dari mereka pulang itu bawa oleh-oleh. Nih ya baru kemarinan saya tuh pergi tanpa Minal Minul. Si Minul bilang, "Bye Mi, pulang jangan sampai tangan kosong." Dan ini waktu pergi sama saya, Minul bilang, "Ayo Mi cari oleh-oleh. Kita pulang harus bawa sesuatu untuk orang rumah." Dan berhubung sekarang anak saya udah 3 ya. Jadi beli blind boxnya juga 3 biji. Semakin besar si baby mantuliti semakin terhitung. Kan tuh si Minul lagi milihin buat si Minal juga. Jadi kalau ditanya adakah kesirikan di antara mereka? Sejauh ini kalau soal pergi sama salah satu, soal barang sih nggak ada ya. Siriknya kalau pada rebutan saya, aku yang tidur sama mami, aku. Kalau semua tidur sini 200 kali 200 nih kasur juga tetap kagak muat. Beautiful. Belum pada bosen kan hari-hari video saya tuh nyiapin perbekalannya si Minal Minul. Iya maklum mereka kan sekolah dari Senin sampai Jumat. Iya dari Senin sampai Jumat pula saya bikin bekal. Hari ini bekal sekolahnya Minal Minul adalah nasi goreng ebi. Itu ebinya udah saya ulek ya biut, terus mau ditumis pakai blue band dan juga bawang merah. Terus tinggal masukin nasinya aja dan bumbunya seperti biasa, lada garam sama totole. Udah gini aja, simple bukan? Tapi supaya nggak sepi-sepi banget ya, cuman si nasi goreng ini aja. Jadi nanti bakal saya tambahin sama telur dadar. Saya merasa keren loh sama diri saya
saya sendiri. Sekolah dari Senin sampai Jumat, bekal Senin sampai Jumat tuh beda semua. Seru-seru menantang gitu loh, mulai dari pikirin ide menu, nyiapin bahan-bahannya sampai eksekusi masaknya. Terus ini saya bawain kerupuk kecil-kecil juga seorang 6. Kebetulan kotak-kotak makanan si Minamino yang kecil pada kepake, jadi udah masukin plastik aja. Hari ini buahnya si Minal adalah apel, sedangkan si Minul pepaya. Tidak lupa cookies zero sugarnya itu. Hari ini untuk rambut sebenarnya Minal tuh ada request secara spesifik. Cuman ya Tuhan, pasti makan waktu sekali. Karena minta rambut atas itu dibelah 2, kanan kirinya tuh dikepang. Terus pokoknya mah dikit setengah gitulah. Senin ya, Mami janji Senin. Ingetin yuk. Karena ini aja udah jam 6:30 lewat banyak. Jadi saya bilang, Beb, rambutnya dikit satu aja ya, Beb. Terus nanti dipakein pita kecil deh yang senada sama celana olahraga kamu. Minal ACC. Tak lihat nih si Minal juga ikut-ikutan request. Minta atas bawah tuh dikepang 2. Terus yang kiri atas sama kanan bawah digabung, sama sebelahnya juga begitu. Kenapa udah tau mepet pada request berkepang-kepang? Terus setelah perdebatan panjang akhirnya saya bilang udah diikat 2 aja setengah ya. Habis itu tempelin pita ada 2 biji dah yang gonjreng dah biar kebiar. Walaupun rada bete dia tapi ya udahlah, oke lah. Udah pada beres soal rambutnya, lanjut ini pada mau pakai parfum seperti biasa. Sepatu dulu ya. Aduh, mahal sih ini pakai parfum. Ini si Minal tuh gila-gila sama parfum saya, tapi dia tuh tahu mana yang mahal. Jadi hari ini pakai yang ini, besok pakai yang itu. Tapi ya udahlah, parfum disayang-sayang juga buat apa? Ujung-ujungnya ntar nggak habis-habis. Terus ya Biut, mohon banget ini mah. Apapun hal baik yang bisa dipetik dari video-video saya, silakan ditiru untuk dijadikan contoh. Sesimpel sambil nunggu masakan matang kita tuh nyuci piring. Beres masak langsung cuci piring. Nyicil nyiapin persiapan untuk bekal besoknya itu dari malam. Beberes rumah tuh malam sebelum tidur, jadi pas besok bangun pagi mood kita lebih enak gitu loh. Pokoknya kalau ada hal-hal baik tuh silakan banget ditiru. Tapi kalau ada hal dari video saya yang bikin kamu ngerasa kok aku nggak bisa ya, atau mungkin malah jadi ngebandingin diri, please jangan banget dipaksain. Apalagi kalau kelihatannya saya itu boros, terlalu ini itu, atau apapun yang nggak relate di kalian, itu nggak harus ditiru. Saya juga masih belajar untuk menjadi yang lebih baik, masih trial dan error setiap hari. Intinya kita pintar-pintar ambil yang baik buat diri kita masing-masing, nggak harus sama, yang penting nyaman dan sesuai kondisi kita. Maaf banget kalau ada yang salah dari konten-konten saya ya Biut. Terus ini Minamino udah pada berangkat sekolah. Saya mau pergi ke Mango 2 alias Mangga 2 bersama dengan omanya Princess 123 sama EI dan juga Engkong Jambi. Kita tuh lagi-lagi pergi naik Transjakarta karena yuyur selain ketagihan, 1 murah 2 dingin. Tadi kita tuh ada 2 kali transit, dan kalau boleh yuyur, saya tuh rada-rada merinding di ya sama jembatan penyeberangannya karena tinggi banget Biut. Saya kan takut ketinggian. Turun dari si Transjakarta ini kita tinggal jalan dikit aja menuju lokasinya. Seriusan deh, saya tuh ketagihan Biut, walaupun cukup sesekali aja. Karena yuyur yang gak enak itu pas Transjakartanya itu rame dan juga jalanan macet. Sama jadi lebih lama sih karena transit. Tapi untuk sekali jalan 3.500 ya oke lah. 3.500 kan apa saya salah? Begitu nyampe ini kita mau sarapan dulu. Diawali dengan cakwe. Omanya Princess 123 dan juga II sharing sop ikan. Angkong Jambi makan nasi capcay, sedangkan saya makan nasi goreng ikan asin. Wow, ternyata Mangga 2 yang baru itu adanya di lantai 5 dan benar-benar bersih, dingin, nyaman pal. Saran saya sebelum kalian kesini, kalian cek dulu toko-toko yang bakal kalian datengin tuh di TikTok. Liatin deh tuh video orang-orang. Nah, di sini tuh banyak banget atasan mie yang harganya 100.000 dan 100 ribuan. Next ke tujuan utama saya. Jadi tujuan utama saya ke Mangga 2 itu specifically untuk nyari piyama buat si Minamino dan juga baby Mantuliti. Karena 1, Minamino Mantuliti tuh lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. 2, si Minal tuh anak piyama banget. Jadi misalnya libur nih, bangun pagi, tidur malamnya kan pakai piyama, terus mandi, ganti bajunya piyama lagi. Jadi piyama ketemu piyama. Ini bahannya enak-enak banget. Ini ya dicatat nih, ini nama tokonya ya. Karena di toko sebelumnya itu nggak ada ukuran si baby Mantuliti, jadi saya disaranin untuk ke toko ini nih yang berikutnya nih. Dekat situ juga, tinggal lurus. Nah, di sini saya beliin bajunya baby Mantuliti dengan bahan yang sama kayak si Minamino. Kalau boleh yuyur, kayaknya harga tuh akan sedikit lebih murah di online. Tapi poin plus kalau kita datang langsung, kita tuh bisa megang bahannya langsung, terus lebih puas lihat-lihat motifnya. Apalagi saya nih ya, kalau belanjain buat anak tuh gila-gilaan Biot. Sedangkan kalau buat diri sendiri, entar-entar maju lagi, ketemu lagi toko baju anak. Tapi alangkah lebih baiknya kalau si Minamino saya bawa langsung ke sini. Karena terutama si Minal itu kan udah bisa milih style sendiri ya. Kalau saya pilihin sekarang tuh udah bisa bilang, ah mami mah sukanya warna gonjreng. Perasaan dulu ente juga demen. Oh, sekarang udah makin gede kali ya. Oke lah, saya ikutin aja, yang penting yang pakai tuh pede dan nyaman. Terus kita mau istirahat duduk-duduk sebentar sambil nyemil-nyemil cantik. Habis itu udin kita langsung aja pulang. Apakah dengan piyama-piyama yang seabrek itu kita memutuskan untuk pulang naik taksi online? Sempet terbesit, tapi enggak kayaknya seru deh kalau kita pulang naik Transjakarta lagi. Pokoknya kita tuh setiap naik Transjakarta berangkatnya selalu pagi dan pulangnya tuh sebelum jam bubaran pulang kantor. Biar Transjakartanya nggak rame dan juga jalan
jalanannya nggak terlalu macet. Ada sih macet, tapi kayak macet-macet normal begitu. Lain cerita kalau kita pulangnya tuh di jam bubaran pulang kantor. Itu lebih ke macet stuck amburadul gitu loh. Nah, terus ini kita turunnya di stasiun Kalideres. Ini kita di sini vibesnya kayak mau mudik antar kota, Biut. Tadi saya tuh kepikiran apa kita pesen taksi online. Kepikiran mulu. Tapi kata Ngkong Jambi, kita naik ini aja nih. Nanti berhentinya tuh pas tepat di depan komplek. Jadi kita tinggal jalan ke dalam aja. Terus saya kayak, wow, baru tahu nih saya. Boleh juga nih dicoba hal baru naik Metro Trans. Ini begitu kita naik, kita wajib untuk tap dulu. Nanti pas turun juga wajib ngetap ya. Busnya tuh ternyata luas, bersih, dan juga dingin, Biut. Sumpil, pas naik saya tuh kayak, wow. Ternyata si Metro Trans yang lewat di dalam Kalideres, yang kalau saya di belakangnya saya suka ngedumel, ngapain sih ini bus segede Bagong pakai lewat jalan kecil? Ternyata seberguna itu. Ih, seru banget, Sumpil. Mau saya ngulang lagi. Mereka udah dari titik-titik pemberhentiannya gitu loh. Nah, ini kita udah pada turun. Tinggal jalan kaki super duper dikit. Abis itu udah langsung nyampe ke dalam komplek. Tadi kalau naik taksi online saya sempat ngecek itu sekitar 45 ribuan. Sedangkan naik Metro Trans tuh cuma 3.500. Udah nyampe dengan aman, nyaman, dingin, dan murah. Next saya pergi kemana ya, Biut? Tuh, udah seru nyampe. Seru boneng. Beautiful. Di video kali ini saya tuh tidak menyicil bahan-bahan untuk perbekalannya si Minaminul dari malam. Karena kebetulan kemarin itu saya sangat sibuk, Biut. Jadi pagi ini saya memulai semuanya dari nol. Ternyata enak juga ya subuh-subuh metikin pinggiran buncis sambil ngelamun. Nah, kalau biasanya saya pakai bawang putih bubuk. Kali ini saya mau mencoba pakai bawang putih yang dicop. Semoga si Minaminul tidak menyadari keberadaan si bawang putih ini. Oke, jadi rencananya bakalan si Minaminul itu ayam cincang pakai buncis, bukan buncis pakai ayam cincang. Karena kayaknya ini banyakan ayam cincang daripada si buncisnya. Tiap hari, Biut, saya tuh mikirin bekal sekolahnya Minaminul esok hari tuh apa ya? Terus masih juga ada Beautiful bertanya, Mami menjawab, Minaminul tuh dikasih uang jajan gak, Mi? Enggak, Minaminul tuh enggak bawa uang jajan ke sekolahan, mau dipakai apa juga. Kantin kagak ada, abang-abang apalagi. Emang dari sananya diwajibin bawa bekal. Terus kalau kalian-kalian orang warga Biut lah menemukan komentar yang menanyakan soal MBG lagi, perasaan udah sering dijawab ya. Coba tolong bantu dijawab. Sekolahnya Minaminul enggak ada MBG-an. Akhirnya buahnya ganti juga, nggak melon deh. Kali ini buah apel yang mini itu. Sama saya bawain cookies yang zero sugar. Sebenarnya saya punya si apel Fuji yang gede itu. Tapi itu kan kalau dibawa ke sekolah supaya nggak hitam, harus direndam pakai air garam bentar ya. Nah, masalahnya garamnya habis. Kaget juga saya lihat tempat garam. Makanya tadi ayamnya itu aja pakai kecap asin. Tapi tenang aja, tetap endul. Terus juga udah saya order tuh di Astro langsung 3 bungkus. Biar kagak ada lagi drama-drama kaget pas buka tempat garam lah kok kosong. Untuk rambutnya Minal hari ini terpantau requestannya masih sama seperti hari kemarin. Rambutnya diikat satu dulu, abis itu dipakein jepit yang ada pitanya. Baru dah rambutnya dikepang sepita-pitanya. Sedangkan untuk si Minul hari ini terpantau tidak ada requestan. Jadi biar cepet, biar simple, biar menghemat waktu juga, mau saya ikat satu aja, abis itu pakein pita. Bertanya lagi itu rambutnya Minaminul dipakein apa? Minul mantul itu tuh setiap hari rambutnya selalu pakai hair serum sama pakai hair lotion. Ini dilihat-lihat ya, semakin hari semakin menjadi tua ya. Bener, kagak mau pakai parfum anak-anak. Yang diincer parfum saya mulu. Nah, habis dah. Terus ini video dengan seragam yang sama dan di tempat yang sama, langsung lompat pas si Minaminul udah pada pulang sekolah. Ini mereka lagi laporan soal perbekalan. Habis itu mereka berdua pada mandi, si Minul pergi les sama papinya, sedangkan si Minal pergi sama saya. Saya tuh sebenarnya ada urusan, tapi nggak usah lah ya direkod-rekod. Rahasia perusahaan itu. Kerjaannya udah beres nih, langsung aja kita mau makan lagi-lagi di Puri Indah. Baru banget kemarinan saya kesini sama si Minul. Hari ini balik lagi sama si Minal selain biar adil merata. Ya karena saya kepengen banget makan sushi teh lagi. Ini tuh salah satu makanan favorit saya, Biut. Dari dulu kayak terakhir makan saya tuh makan di Bali, Biut. Oh ya, di video kemarinan juga banyak banget katanya yang salfok sama rambut saya. Rambut saya tuh aslinya keriting, Biut, dan tidak di smoothing. Itu tuh bener-bener cuman dicatok. Kalau lagi lurus ya berarti saya lagi nyatok lurus. Kalau rambutnya kelihatan keriting ya itu berarti saya lagi catok keriting. Kalau tiba-tiba rambutnya acak-acakan ya berarti itu rambut asli saya. Ini, Biut, ini salah satu menu favorite saya. Enak pol. Si Minul aja demen. Sekarang saya ajak si Minal juga demen. Ini tuh pakai salmon yang mentah, gak amis sama sekali, endul. Terus ini salad dressingnya itu loh. Selain makan salad ini, si Minal juga punya sushinya sendiri. Saya juga ada pesan 2 piring sushi untuk saya sendiri. Padahal benar-benar baru kemarin banget loh, Biut, saya tuh makan ini. Tapi emang seenak dan sekangen itu. Minaminul udah pada makin sibuk. Makin susah kalau saya mau jalan bareng sama si Minaminul. Senin sampai Jumat itu full bimbel sama les Inggris. Sabtu Minggu tempat yang mau kita datengin pasti rame. Jadi kalau mau pergi kayak kemarin gitu ya, beli sepatunya si Minul, itu saya harus nunggu si Minul selesai bimbel dan bukan jadwal lesnya si Minul. Mereka tuh kan les
lesnya emang beda-beda hari ya. Kayak hari ini si Minal libur lesnya, jadi Minal lah yang bisa saya bawa walaupun kesorean. Nunggu pulang bimbel dulu. Terus itu kita cuma makan sushi teh aja di Puri Indah Mall. Lanjut lagi kita order Grab yang bener-bener cuma deket banget, jalan kaki cuma 7 menit padahal. Cuman masalahnya di luar tuh hujan gak hujan. Kayak abis hujan gede terus reda, terus masih hujan, terus gimana tuh ya, begitulah. Karena bosen banget yuyur ke Puri Indah, kan baru kemarin banget tuh. Jadi saya kepengen ke Lipo Mall Puri aja sebelahnya. Tapi tadi di Lipo Mall Puri itu gak ada sushi teh, sedangkan saya kepengen makan sushi teh. Jadi jalanin aja, gak usah repot. Ih, lucu. Apa ini? Coba kita lihat. Dalamnya ada berapa sih? Dalamnya ada 1. Hah? 1. Kayak banyak. Masa sih? Enggak lah, 1 lah. Tuh pegang. Oh iya, dia ada beberapa kayaknya. Kayaknya ya. Nggak tahu juga sih. Aku kan beli 2. Oh, enggak, 1-1 lah. Ah. Kan kemarin baru dibeliin Dede. Mami, Sisi pengen blind box yang apa sih kalau kita buka ada tempatnya, kalau kita dapat ntar kita buka ada cincin. Kayak magic mirror aja. Ini mah kecil-kecil tuh isinya. Mana sih ini yang buka itu? Mana ya guys? Mana ya? Mana ya? Ini apa? Kok gini? Tuh kayak contohnya gantungannya. Oh. Pasti yang Kuromi dirakit. Ini loh yang gede-gede gini sekalian kan lucu. Hah? Ini yang gede-gede ini loh, nih lucu tuh. Aku udah punya kan yang ini. Iya sih. Mami hitung sampai 10, kamu harus sudah bisa menentukan. Jangan dong. Kan udah muter, berarti sekarang bisa memilih. Oke, kita hitung dari. Lihat dulu di sini Kan kan. udah tadi udah muter, udah 1 kali putaran, berarti udah. Mami Sih hitung. belum dilihat juga. Sabar. Oke, udah. Pokoknya kita udah dari depan ya, Mami hitung ya. Ayo. Oke. 1. Ini kita udah di depan. Apa 30? Enak aja. Enggak 20. 15, dah. Enggak 20. Nggak bisa. 15. Please. 15, soalnya kamu tiap Oke. lihat ke mall beli ini, jadi Oke. 15 tik. 1. Betul deh. Terus kamu lupa. Apa? Oh iya. Nih, adik buat dia kalau lagi disisirin dia ngaca pegang sendiri. Oke. Oke, let's go. Minal mah gitu, kalau pergi pasti inget Minul. Si Minul juga sama, kalau pergi inget si Minal. Karena sekarang baby mantu Liti juga makin gede, jadi ikutan ke bagian blind box. Terus mampir bentar ke Uniqlo karena saya mau beli celana. Ternyata di sini udah self service. Ternyata semuanya gampang dan berjalan lancar. Terus lanjut lihat-lihat baju anak lagi, lihat-lihat aja. Tapi ternyata di sini si Minal minta baju Jennie Blackpink. Awalnya tuh mau yang ini nih, tuh nggak tahu tuh apa namanya. Terus begitu lihat baju ini katanya mau beli yang ini. Gak pernah tuh si Minal kalau diajak beli baju dia mau nyobain. Tapi yang ini mau, jadi udah bungkus. Kemarin si Minul beli ice cream. Kalau Minal katanya mau banana strawberry. Bungkus. Udah segitu aja.